dimanapun kami berjalan Tuhan, ketika kami menyadari akan penyertaan Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, supaya benih kebenaran firman-Mu itu tumbuh dalam hidup kami Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, buah-buah yang memuliakan Tuhan. Terlebih lagi urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang memampukan hamba-Mu ini untuk berkata-kata dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya. Tidak ada yang ikut-ikutan itu. Baik Bapak yang kasih Tuhan, kita hari ini mengucap syukur, kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih Tuhan. Dan hari ini kita ada di bulan Desember dan di tanggal 18. Waduh, luar biasa, di ujung tahun ini begitu luar biasa. Kalau kita merenungkan kembali, itu begitu luar biasanya Tuhan. Baik ya. Jadi kalau kita hari ini ada, sudah kasih Tuhan, sekali lagi, ayo kita menyadari bahwa itu semua bukan karena kebetulan, saudara ya. Bukan karena kuat dan gagah kita, karena ada penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38 ya. Bang Nes sudah tampilkan nih Bang Nes. Oke. Bagi yang ada Alkitabnya atau di handphonenya boleh, kalau yang nggak bawa boleh kita baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama tapi nggak usah balapan Bapak Yesus Tuhan ya. Karena kita nggak dikejar apa-apa hari ini ya. Jadi kita akan baca perlahan-lahan sampai kita mengerti alur ceritanya ini. Supaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Oke, masih ada yang cari? Oke ya, mulai kita berganti-gantian saja ya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Di sini judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bernama itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah salamnya itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan berkuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Coba Bang Nes, klik satu lagi Bang Nes. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Tuhan, ini menjadi ayat yang akan kita renungkan, khususnya ayat 38 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di sini ada dua hal yang perlu kita mengerti, kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Apa yang dikatakan Maria? Yang pertama, Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, ada kata hamba Tuhan. Ya, Maria menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, Maria menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, bukan hamba yang lain begitu ya. Dan apa yang dikatakan oleh Maria selanjutnya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara kasih Tuhan, dua hal ini yang akan kita renungkan kita di Natal ini, Bapak Ibu Tuhan ya. Di sini Maria, saudara ya, Maria itu dikatakan mendapat kasih karunia Allah ya. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Saudara, Maria ini mendapat kasih dan anugerah Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa, di mana dia dipilih Tuhan, dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang wanita yang menjadi seorang ibu bagi Yesus Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Sesuatu anugerah, sesuatu kepercayaan, kehormatan yang Tuhan berikan kepada Maria, saudara. Ya, karena tidak semua wanita dipilih untuk melahirkan Yesus. Hanya satu-satunya wanita di dunia ini yang dipilih oleh Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan menjadi alat untuk menyatakan anugerahnya yang begitu besar bagi dunia ini, yaitu melahirkan Sang Juru Selamat, saudara. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sebuah anugerah. Ya, memang setiap orang itu pastinya diberikan anugerah oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berbeda-beda. Amin, saudara ya. Kita nggak perlu iri dengan Maria, saudara, karena setiap orang itu dipakai Tuhan. Karena sekali lagi kita ada di dunia ini tidak kebetulan, saudara, tetapi karena kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita ada di dunia ini, ada rancangan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Setiap kita ada rancangan Tuhan yang harus kita responi, saudara. Sebagaimana Maria ini, ya, dia menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, saya katakan ini adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penghormatan dari Tuhan. Ya, Maria dipilih menjadi ibu Yesus adalah sebuah penghormatan, suatu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Maria. Karena apa? Karena ya, dia akan melahirkan seorang yang luar biasa. Dikatakan di Alkitab tadi, luar biasa. Anak yang dilahirkan Maria itu bukan anak yang biasa-biasa saja, tetapi anak yang luar biasa. Dia disebut sebagai anak Allah. Ya, bahkan dia dikatakan dia mewarisi tahta kerajaan Daud yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Ya, kenapa dia dinyatakan sebagai pewaris dari tahta kerajaan Daud? Karena dia dari garis keturunan. Dari Daud itu sampai Maria. Maria adalah keturunan ya dari garis keturunan Daud, saudara kasih. Luar biasa, satu penghargaan yang luar biasa, saudara. Itu secara yang kita lihatnya yang enak-enaknya. Ya, wah hebat Ibu Maria. Makanya sampai sekarang Maria itu dijadikan sebuah tokoh di dalam agama Katolik itu sebagai pribadi yang luar biasa, yang mendapat suatu kehormatan yang luar biasa, saudara. Ya, karena memang ini adalah anugerah yang luar biasa. Sekalipun Maria sebenarnya juga adalah manusia biasa seperti kita, saudara.
Dia punya kelebihan dan dia juga punya kelemahan. Dia punya keistimewaan. Tetapi dia sebagai manusia juga tidak jauh beda dengan kita, saudara. Sebenarnya dia manusia biasa, saudara ya. Kita nanti akan lihat apakah Maria ini bisa melakukan apa yang difirmankan Tuhan itu hanya mengandalkan kekuatannya atau karena pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya. Luar biasa. Sekali lagi, ini sebuah penghormatan, sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan buat Maria. Itu di sisi positifnya, saudara. Ya, kita kan seringkali kalau melihat sesuatu itu dari sisi yang enak-enaknya saja, ya, yang enak-enaknya saja. Tetapi di dalam apa? Di dalam anugerah, di dalam panggilan, di dalam pilihan Allah terhadap Maria untuk menjadi ibu Yesus, itu ada satu pergumulan. Saudara, ada satu tantangan yang luar biasa, saudara, yang harus dihadapi Maria. Saya yakin dan percaya Maria itu masih punya perasaan seperti kita. Dia juga punya logika seperti kita, punya pemikiran seperti kita, saudara. Ketika firman itu datang kepada dia bahwa Tuhan akan memakai dia, bahwa Tuhan berfirman bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara kasih Tuhan, logikanya juga main, saudara. Bagaimana mungkin, saudara ya? Kita semua dikasih logika, pikiran, saudara. Ya, ketika firman itu datang kepada Maria juga dia berpikir, bagaimana mungkin saya bisa melahirkan sedangkan saya belum bersuami, saudara. Dia masih statusnya masih bertunangan. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin? Yang kedua, kalaupun itu terjadi, apa kata orang, saudara? Ya, masih gadis, udah hamil dan melahirkan seorang anak. Itu bukan suatu kejadian yang terhormat ya bagi dunia, bagi pada umumnya kehidupan manusia. Mungkin dia akan mendapat cibiran, saudara ya. Dia akan dicap sebagai wanita nakal. Dia menjadi dicap sebagai wanita yang tidak kudus. Ya, dia dicap sebagai wanita berdosa. Itu konsekuensinya, saudara, yang harus dihadapi. Dia mulai berpikir lagi, kalau saya sampai hamil di luar nikah, bagaimana dengan tunangan saya, saudara, dengan Yusufnya? Mungkin Yusuf ini bukan orang yang biasa-biasa, mungkin secara ini dia spesial bagi Maria. Dia ganteng, dia baik, dan sebagainya. Mungkin dia kriteria, tapi ketika dia nanti hamil di luar nikah, bagaimana dengan tunangan saya, saudara? Bagaimana dengan keluarga saya? Itu pasti dipikirkan semua oleh Maria, saudara. Logikanya terus jalan, saudara. Ya, bertentangan. Firman Tuhan ini bertentangan dengan logikanya, dengan akal sehatnya, dengan perasaannya. Waduh, gimana perasaan saya ketika itu terjadi dalam hidup saya? Saudara kasih Tuhan. Berat, saudara. Seringkali kita dalam kehidupan ini melihat itu hal-hal yang sesuatu itu hal yang enak-enaknya saja. Tapi di balik yang enak itu kita nggak mau tahu. Seringkali kita melihat kalau orang sukses, saudara, orang punya mungkin dia berhasil dalam bisnis, dia berhasil dalam keluarga, kita menganggap bahwa oh hidupnya enak ya orang itu ya. Kayaknya dia enak banget hidupnya. Padahal kita nggak tahu proses untuk menuju sana, saudara. Ya, ada harga yang sudah dibayar, saudara. Ya, kalau orang sukses dalam usaha mungkin dia sudah berkali-kali menghadapi kegagalan, menghadapi penolakan dan sebagainya, tapi dia tetap gigih, tetap maju, makanya dia sukses dan diberkati. Demikian pula di dalam keluarga, kita melihat oh keluarga si ini kok enak hidupnya ya. Kita selalu melihat enaknya, saudara. Tetapi kita nggak tahu bahwa ada proses di balik itu, saudara. Di dalam kebahagiaan dan sukacita dalam keluarga yang kita lihat itu tidak kita lihat, saudara. Sama seperti Maria. Seringkali orang melihat, wah, Bunda Maria itu hebat. Bunda Maria itu luar biasa mulia. Tetapi apa? Sebenarnya kita nggak mengetahui pergumulan yang sesungguhnya yang dihadapi Maria ketika mendapat firman Tuhan itu, kita tidak mau mengerti, saudara. Ya, saudara. Dan hari ini kita akan melihat, saudara kasih, bagaimana Maria itu penuh dengan pergumulan ketika mendapatkan satu firman Tuhan yang akan menjadikan dia sebagai alat Tuhan. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi, kita lihat, saudara. Sikap daripada Maria. Dia menempatkan diri seperti apa, saudara ya? Di ayat 38 di sana katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan. Ya, bagaimana rancangan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan Maria? Karena dia apa? Memposisikan dia sebagai hamba Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya ini hanya alatmu Tuhan. Saya ini hanya hambamu Tuhan. Ya, di mana Tuhan berkehendak melakukan apa saja di dalam hidupnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari Maria. Hari ini kita juga mau belajar, ya, supaya apa? Supaya apa yang difirmankan Tuhan di dalam hidup kita, setiap janji Tuhan di dalam hidup kita itu digenapi. Bagaimana supaya digenapi? Kita harus memiliki hati seorang hamba. Amin. Bilang kanan kirinya, ayo miliki hati seorang hamba. Ya, hati seorang hamba itu hati yang mau taat, mau yang tunduk pada apa? Pada tuannya. Tuan Bapak dan Ibu siapa? Tuan Bapak dan Ibu adalah Tuhan, bukan Pak Ayu. Saudara, tunduk terhadap apa, saudara? Ya, kita melihat di sini seorang hamba, ya, seorang hamba akan berkata begini, ya, dia bukan hanya mengaku aku ini hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar dalam dalam perkataan saja kita mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang percaya. Tetapi harus kita buktikan, saudara, benar-benar kita ini sebagai hamba Tuhan. Ya. Maria ini membuktikan bahwa dirinya seorang hamba, ya. Dia bukan hanya dalam perkataan saja. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, bukan. Tetapi dia lanjutkan dengan jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Jadilah perkataanmu, padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Jadi sebagai seorang hamba, ya saudara, dia mau, saudara, apa yang menjadi perkataan, apa yang menjadi firman Tuhan untuk hidupnya Maria ini, dikatakan, biarlah itu yang terjadi, saudara. Nah, di dalam hidup kita juga sama, saudara. Ya, di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki sikap seperti Maria ini. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang berkata, aku ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, saya ini anak Tuhan, saudara. Tetapi kita jauh dari apa yang difirmankan Tuhan. Kita jauh dari hidup dari apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Di tahun 2023, ya mulai startnya hari ini, saudara. Mari jadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Amin. Bilang kanan kiri, jadikanlah kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ayo bilang kanan kirinya. Jadikanlah kehendak Tuhan yang menjadi utama dalam hidupmu. Ya, saudara. Jangan menjadikan perasaan kita ini yang menguasai kita. Logika kita ini yang menguasai hidup kita, saudara. Ya, kadang-kala firman Tuhan itu bisa bertentangan dengan perasaan kita. Ya, firman Tuhan itu kadang-kala Tuhan izinkan juga bertentangan dengan logika kita, saudara. Ya, dengan apa yang diterima oleh Maria ini, saudara, firman Tuhan ini bertentangan sekali dengan logika manusia. Ya, kalau gimana manusia, pemikiran manusia, nggak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin saya masih gadis, saya belum menikah. Bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak laki-laki? Itu secara pemikiran manusia, logika manusia, saudara. Tetapi firman Tuhan kata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Hari-hari ini, saudara, kita harus lebih percaya pada firman Tuhan daripada logika kita. Ya, kita memang diberikan pikiran untuk berpikir, saudara. Tapi Tuhan itu lebih dari logika kita. Pekerjaan dan karyanya itu lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Bahkan juga Tuhan juga mau, saudara, engkau mentaati firman Tuhan melebihi perasaanmu. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita, ya, perasaan ini menutupi kebenaran firman Tuhan, menghalangi kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, perasaan kita ini kadang-kala semangat, ya kadang-kala loyo, ya kadang-kadang nggak bersemangat, saudara. Ditentukan dengan situasi dan kondisi. Tetapi kita harus punya kehendak, kemauan bahwa aku mau taat Tuhan. Tuhan ini aku.
Tuhan ini aku mau taat kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Maria, kalau dia ikuti perasaannya, pasti dia gagal untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Maria kalau mengikuti logikanya, dia pasti gagal untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya, saudara. Tapi ketika dia pakai imannya, ya, untuk menangkap kebenaran firman Tuhan itu, untuk menangkap firman Tuhan dalam hidupnya itu, dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia benar-benar dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, saudara. Tangkap aja dengan iman, tangkap dengan ketaatan, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, tangkap dengan iman, tangkap dengan ketaatan. Seperti apa? Seperti Maria ini, saudara. Saya katakan yakin dan percaya, Maria bukan orang yang super, ya. Dia bukan orang yang hebat, saudara. Ya, di dalam menjalani apa yang Tuhan kehendaki, dia masih perlu pertolongan Tuhan. Bukankah ketika Maria dinyatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan menamakan dia Yesus, saudara? Yusuf tunangannya, bukankah diam-diam mau menceraikan, mau memutuskan hubungan dengan Maria? Lalu apakah Maria terus merayu sama Yusuf? Enggak, Yusuf, ayolah, ini dari Tuhan, gitu. Dia berusaha meyakinkan. Mungkin dia sempat, ya, meyakinkan Yusuf. Dia sempat menjelaskan apa yang dialami sama Yusuf. Tapi mungkin Yusuf secara manusia juga sama. Dia punya logika, dia punya perasaan, ya kan? Dia mulai jalan itu logikanya, saudara. Ya, perasaannya, waduh, nanti gimana saya dengan keluarga saya, dengan teman dan kehormatan saya dan sebagainya. Kita lihat, saudara, bahwa ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, apa yang dia dapatkan? Dia mendapat pesan dari Tuhan, saudara. Supaya apa? Jangan takut mengambil Maria sebagai istri, saudara. Jadi di sini ada peranan Tuhan, saudara. Peranan Tuhan yang membela Maria, saudara. Secara mungkin Maria tidak menyadari, ya. Dengan diam-diam Tuhan itu bekerja, saudara, ya. Tuhan bekerja, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, dan kembali menegur Yusuf. Sehingga apa? Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Yusuf mau menerima konsekuensi, sebagai menerima konsekuensi apapun yang akan diterima, dia mau dengan menerima Maria. Sama, saudara, sama beratnya, saudara. Sebenarnya sama beratnya, ya, apa yang dilakukan Yusuf sama apa yang dialami Maria. Yusuf menerima Maria itu sama beratnya konsekuensinya, saudara. Mungkin mereka akan dinyatakan sebagai pasangan yang kumpul-kumpul dan sebagainya, itu melakukan perzinahan dan sebagainya. Kalau kedapatan itu bisa dirajam, saudara. Ya, bisa dilempari batu sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Itu ada pembelaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, sehingga mereka tidak mengalami hal itu, saudara. Dan ketika Maria ini juga sudah mengandung, ya, terus melahirkan, ada pembantian besar-besaran terhadap bayi, ya, pada zaman itu oleh Herodes, saudara. Dan perlindungan Tuhan nyatakan. Bahkan ketika mereka akan kembali ke kota mereka harus dibilang sama mereka, kamu harus menyingkir dulu ke Mesir, saudara. Ada tuntunan Tuhan, ya. Jadi Maria menerima anugerah, ya, dari Tuhan itu tidak dibiarkan Tuhan. Tidak dibiarkan Tuhan berjalan sendiri, ya, untuk Maria sanggup. Tapi ada pertolongan Tuhan, ada selalu penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Maria, sehingga Maria bisa sukses, bisa berhasil menjadi hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, saudara. Jadi keberhasilan, ya, Maria untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu, itu bukan karena kuat dan gagah dia, karena ada campur tangan Tuhan, karena ada pertolongan Tuhan. Seringkali kita, Pak, saya nggak sanggup melakukan firman Tuhan, Pak, saya nggak sanggup melakukan apa yang
Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Memang secara manusia kita tidak akan pernah sanggup. Kita akan sanggup kalau kita mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Oleh karena itu ketika kita diperhadapkan dengan sebuah firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, saudara, mungkin itu merasa berat. Yakinlah ketika engkau mau tulus, mau mengatakan Tuhan jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mampu melakukannya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ketika Maria ini benar-benar mentaati apa yang difirmankan Tuhan, ya, menerima apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Hidupnya diangkat Tuhan luar biasa. Coba kalau Maria ini dari awal menolak panggilan itu. Tuhan, saya tidak mau Tuhan. Saya manusia biasa Tuhan. Saya nggak akan sanggup melakukan ini Tuhan. Dengan alasan yang tadi, saya nanti dikucilkan keluarga saya nanti dicap sebagai wanita pendosa dan sebagainya. Saya pokoknya nggak mau Tuhan, angkat tangan. Saya yakin dan percaya, Maria tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita mau di tahun 2023 nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih dan lebih lagi dinyatakan dalam hidup kita. Kuncinya adalah bagaimana kita mau menjadikan kehendak Allah yang utama dalam hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, judul apa? Tema Natal kita adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku, saudara. Ya, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Maria, saudara kasih Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia membiarkan kehendak Allah yang utama dalam hidupnya, saudara. Dia membiarkan Allah bekerja di dalam hidupnya, saudara. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Coba kalau dia menolak, saudara, karya Tuhan dalam hidupnya, dia mungkin tidak akan pernah dikenal oleh siapapun, ya. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang dihormati dan dimuliakan, saudara. Tapi sampai hari ini namanya itu luar biasa. Kita sangat menjadikan dia sebagai tokoh yang dalam Alkitab sebagai teladan dalam hidup kita, saudara. Sampai Maria itu sukses mengiringi Yesus, saudara, sampai di atas kayu salib, saudara. Dia dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat anaknya yang dikasih itu disalib, saudara. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia sukses, saudara, ya, benar-benar menghantarkan Yesus itu sebagai juru selamat dunia, saudara. Dia tidak menghalangi Yesus untuk menyatakan kehendak Allah di dalam hidupnya, saudara. Dia membiarkan Yesus menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya sampai di atas kayu salib, saudara. Kalau saudara melihat film penyaliban Yesus itu, Maria itu mengikuti, saudara, jauh, saudara, proses demi proses, ya, penyaliban Yesus, penderitaan sampai penyaliban itu luar biasa. Kalau seorang ibu, sebagai seorang ibu tentunya bagaimana hancur itu perasaan, saudara. Tapi Maria bisa melewati itu semua. Itu karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari jadikan kehendak Allah yang utama dalam hidupmu. Ya. Sekalipun kehendak Allah itu bertentangan dengan logikamu, saudara, dengan perasaanmu, ayo ikutin, turutin, saudara. Ada banyak perintah firman Tuhan dalam hidup ini, saudara. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan yang Tuhan akan mampukan. Ya, saya mau kembali mengingatkan buat kita, ya, berkat-berkat yang sudah kita terima di dalam pelayanan ini, supaya selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita, saudara. Saya mengingat sekali, saudara, ya, ketika kami dipanggil melayani tempat ini, saudara, ya, Bapak dan Ibu menyaksikan sendiri bagaimana tempatnya. Dulu nggak ada kursi, saya hanya minta kursi aja, ya, sama mimbar waktu itu, ya. Akhirnya dikirim, saudara. Itu berkat doa juga, saudara. Hal yang sederhana, saudara. Kita mulai dengan musik gitar, saudara.
Ya, Pak Parmin masih pakai gitarnya, saudara. Itu luar biasa. Saya melihat inilah, aku melihat begini. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita, ini loh aku Tuhan, pakai aku, maka Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Saudara, ketika itu kita lakukan mungkin berbulan-bulan ya, akhirnya Tuhan kirim keyboard, saudara, kita bisa ini supaya kita sebagai jemaat bisa merasakan atau mengingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita itu bersungut-sungut dengan mungkin ada keadaan yang belum sempurna, mungkin masih panas seperti ini, tapi kita mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Amin. Tahu pelayanan ini dibuka itu pada masa-masa COVID, saudara, ya, di mana gereja semua tutup, di sini dibuka, saudara. Itu luar biasa. Kalau nggak pertolongan Tuhan, saya yakin kami juga nggak sanggup sebagai hamba Tuhan, saudara. Ada ini, habis itu ya suaranya cuma pelan ya, berada speakernya Pak itu Pak Parmin juga dibantu. Habis itu dapat speaker yang ini, saudara. Habis itu kita diberkati luar biasa, satu unit rumah, saudara, ya, walaupun belum kita bisa pakai ya, tapi selalu kita doakan, saudara. Saat ini kita sudah punya satu unit rumah untuk kita gunakan sebagai tempat ibadah, saudara. Cuma kita masih bergumul untuk dana renovasinya. Kita kalau rumah aja Tuhan kasih, apalagi biaya renovasinya pasti Tuhan kasih. Amin. Iya, saudara. Yang besar aja dikasih, masa embel-embelnya nggak dikasih, saudara, guys, ya. Terus kita bisa beli mixer, saudara, ya. Kita terus diperlengkapi lagi dengan LCD, saudara, dengan komputer, laptop dan sebagainya. Pernak-pernik lagi yang ada pohon Natal dan sebagainya, saudara. Sampai hari ini, ya. Ini semua karena apa? Saya yakin ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, kita butuh pendingin dan nanti akan butuh tambah daya listrik, saudara. Kita doakan saja, saudara. Kita punya Bapa yang kaya, saudara. Kita tidak akan seperti ini. Saya selalu katakan dari awal pelayanan saya, kita tidak akan seperti ini saja, tapi Tuhan akan perlengkapi kita. Amin. Tapi milikilah hati seorang hamba, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, mari kita menjadikan diri kita sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu satu paket dengan melakukan firman-Nya. Ya, tidak bisa kita menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan, tapi kita tidak mau tunduk dan taat terhadap firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari jadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ya, saudara, mungkin berat, tetapi kita mau itu yang menjadi kerinduan kita yang utama dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan Bang Yesus Juru Selamat tadi, ya. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Yesus Juru Selamat. Sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin diperhadapkan dengan lembah kekelaman, tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Mari semua bangkit berdiri, yuk. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita di tahun yang baru nanti, kita lebih dan lebih lagi menjadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang menjadi tujuan utama untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mampu dan membiarkan kehendak Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita, yakinlah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita.
pernah sepertimu, tiada pernah sakitkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Tuhan yang kisahkan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya aku nyatakan mesra setiamu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya aku nyatakan mesra setiamu mesra setiamu mesra setiamu Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau sudah berfirman bagi setiap kami Tuhan. Mungkin kami di sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, kami mengaku sebagai hamba Tuhan, kami mengaku sebagai anak Tuhan, kami mengaku sebagai orang percaya. Tetapi dalam hidup kami, dalam praktek hidup kami Tuhan, seringkali kami mengabaikan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Kami sering melupakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kembali melalui firman Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kami tidak bisa lepas untuk tunduk dan taat terhadap apa yang Tuhan firmankan. Tuhan, Kau sudah menyatakan kasih karunia-Mu yang luar biasa buat Maria. Tuhan, Kau pakai dia secara luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga punya rancangan yang indah dalam setiap hidup kami. Engkau punya panggilan-panggilan yang berbeda-beda bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh hidup seturut dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami, biarlah kami jalankan itu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan, Engkau menuntun langkah hidup kami, Engkau memampukan kami supaya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Apa yang sedang Tuhan firmankan, apa yang sedang Tuhan perintahkan dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan buat setiap kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami menerima janji-Mu, Engkau tidak pernah berjanji bahwa hidup kami akan baik-baik saja tanpa ada masalah, tanpa ada badai, tanpa ada topan, tanpa ada pergumulan Tuhan. Justru ketika kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mungkin bertentangan dengan diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami mau taat Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya firman-Mu itulah yang akan membuat hidup kami diangkat Tuhan. Hidup kami akan diberkati. Hidup kami akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Sekalipun berat, tapi kami yakin dan percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan, yang terus membimbing kami Tuhan.
sehingga kami bisa melewati setiap lembah-lembah kekelaman itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah pesan firman ini Tuhan, Roh Kudus yang terus mengingatkan. Biarlah jadikan kami menjadikan